Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Ujun Junaidi di dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Copy and Paste berdasarkan 1 Raja-Raja 16 ayat 1-7 bersama dengan saya Gabriela Natania. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, kuasai hati dan pikiran kami ketika kami saat ini akan merenungkan firman Allah, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami firman ini dengan baik dan juga mau melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Yang akan jadi pusat permenungan kita adalah 1 Raja-Raja 16 ayat 2-3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi engkau hidup seperti Yerobeam dan mengakibatkan umatku Israel berbuat dosa, sehingga mereka membangkitkan murkaku dengan dosa mereka. Karena itu sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Copy and paste. Semula istilah ini merupakan istilah teknis dalam dunia komputer yang merujuk kepada teknik pengetikan naskah. Copy adalah sebuah perintah untuk menyalin atau menggandakan sebuah naskah, sementara paste adalah perintah untuk meletakkan atau menimpa naskah yang sebelumnya disalin atau digandakan tersebut. Namun demikian, istilah copy and paste ini kemudian mendapatkan perluasan makna di dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada kegiatan yang dengan sengaja diulangi, seperti menyalin program kerja atau anggaran biaya suatu proyek. Di dalam sejarah Israel, tindakan copy and paste ini sayangnya bersifat destruktif, yaitu dengan melakukan dosa di hadapan Allah. Sejak Israel dipimpin oleh Yerobeam yang melakukan penyembahan kepada ilah lain, keturunannya pun tidak luput dari dosa. Nadab, anak Yerobeam, memerintah selama 2 tahun menggantikan ayahnya. Namun ia tidak lebih baik dari ayahnya. Lantas Baesa merebut tahta kerajaan dengan membunuh Nadab. Singkatnya, Baesa pun mengikuti jejak Yerobeam dan melakukan apa yang berdosa di hadapan Allah. Tuhan pun murka kepadanya dan menyapu bersih keluarganya. Youth, budaya menyalin dan mencontoh tentu tidak asing lagi dalam kehidupan anak muda, baik dalam lingkup studi ataupun pekerjaan. Namun demikian, budaya ini pun bersifat destruktif jika yang kita contoh adalah perilaku buruk dan korup. Sejarah Israel menggambarkan bahwa kebiasaan buruk dan destruktif ternyata bisa loh di-copy, bahkan dilakukan turun-menurun. Waspadalah, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong beri kami hikmat untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dan biarlah ketika kami mampu memilah, kami juga tahu mana yang harus kami lanjutkan, mana yang harus kami hentikan. Dan biarlah apapun yang buruk tidak kami lanjutkan, tapi kebenaran firman Tuhan saja yang kami junjung dan lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami agar mampu melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan memberkati.